Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin Anda bisa menemukan banyak begitu poin penting dari kisah Injil yang tadi kita dengar. Pada pagi hari ini, saya secara khusus ingin mengajak Anda untuk melihat lebih luas perihal hal berjaga-jaga. Saya membandingkannya dalam 3 situasi. Situasi yang pertama adalah situasi berhadapan dengan musuh yang kita sendiri sudah dapat mengukur kekuatan dari musuh tersebut. Contohnya kalau kita misalnya melihat pertandingan sepak bola. Musuh terlihat, dan kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi musuh tersebut. Kita bisa mengupgrade skill kita bisa mengupgrade tim kita bisa mengupgrade segala macam hal supaya kita pada akhirnya bisa menang terhadap musuh yang ada di hadapan kita tersebut. Untuk kasus yang seperti ini, amatlah sangat mudah kita membayangkan dan amatlah sangat mudah kita dalam memperoleh kemenangan. Pada level ini tingkat kewaspadaan ya sepanjang waktu pertandingan itu berlangsung. Selesai pertandingan ya tingkat kewaspadaan jelas sama sekali menurun. Situasi yang kedua adalah situasi perang gerilya pada malam hari. Dalam situasi ini jelas tingkat ataupun level kewaspadaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama tadi. Bahkan kita kadang harus lebih hati-hati untuk membedakan mana yang lawan, mana yang teman. Mentalitas dan jam terbang tentu saja menentukan bagaimana orang berada dalam situasi yang seperti ini. Pengalaman mempertajam insting untuk pada akhirnya memperoleh kemenangan. Situasi yang ketiga adalah situasi yang paling sulit. Disinilah medan peperangan rohani terjadi. Orang bertatapan dengan musuh yang sama sekali kasat mata, yakni dirinya sendiri. Tingkat kewaspadaan kerap kali menjadi hal yang mudah sekali untuk dikompromikan. Tingkat kemenangan yang diperoleh dalam peperangan rohani ini pun sama sekali berbeda dari kacamata dunia. Tentang pengampunan misalnya, mungkin dalam kacamata dunia kita akan dilihat sebagai orang yang kalah. Kita akan dilihat sebagai orang yang gagal. Kita dilihat sebagai orang yang lemah. Tetapi secara rohani, pilihan untuk mengampuni memberikan kemerdekaan dan kelegaan batin yang sungguh luar biasa, yang rasanya sama sekali jauh
lebih membahagiakan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk waspada dan berusaha dengan keras untuk selalu unggul dan menang dalam peperangan rohani. Peperangan rohani inilah yang pada akhirnya akan menjadi dasar bagi kita untuk menaklukkan medan peperangan duniawi. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.